kota baru itu ya harus lanjut. Nah ini yang mesti direncanakan. Kita nggak boleh hanya sekedar merencanakan tanah yang dimiliki oleh pemerintah aja. Kita membuat perencanaan di atas 3.000 itu, nah itu yang sering jadi masalah baru lagi. Nah, kemudian tadi Pak Umar udah nyinggung soal Kota Baru. Nah, Kota Baru ini juga kan direncanakan sudah lama, di zaman mulai pemerintahnya Pak Sarudin ya, sampai kemudian berganti Pak Ridho Fikardo, Pak Rinal Junaidi, sampai sekarang ini kan masih terbengkalai. Ya. Sementara sudah ada kita bangunan-bangunan di sana, kantor yang direncanakan menjadi pusat perkantoran, pusat pemerintahan. Nah, kira-kira pandangan Pak Umar tentang Kota Baru sebaiknya seperti apakah tetap seperti itu atau dilanjutkan gitu? Saya kira gini, kebutuhan kita dengan kualitas kehidupan di masa yang akan datang itu pasti kita pengen ada kualitas yang lebih baik. Kalau kita hanya ngelihat yang begini-begini aja ya kita sulit lah. Ya rasanya walaupun bukan jadi solusi yang ini ya, Kota Baru itu ya harus lanjut. Tapi pengertian kota itu bukan hanya pusat pemerintahan. Jadi ada ruang hidup bersama, ada bisnis di situ, ada tempat tinggal, ada kehidupan lain lah. Ada kehidupan lain. Nah ini yang mesti direncanakan. Kita nggak boleh hanya sekedar merencanakan tanah yang dimiliki oleh pemerintah aja. Karena kita punya tanahnya 3.000 hektar, kita membuat perencanaan di atas 3.000 itu, nah itu yang sering jadi masalah baru lagi. Nah, kemudian ini kan yang jadi problem Pak Umar, banyak juga yang bilang pengen juga melanjutkan, tapi masalahnya karena kemampuan keuangan daerahnya yang tidak memungkinkan. Nah, ini kira-kira kalau menurut Pak Umar solusinya seperti apa? Ya, saya kira kan semua orang akan menghadapi masalah seperti itu. Ya, saya tuh punya pengalaman juga di Tubaba. Di saat semua orang ngomong ngeluhin jalan jelek juga, saya juga bikin uluan UI. Walaupun itu baru bersifat ruh, tapi hari ini sudah ada beberapa tempat yang sudah operasional, nggak hanya ngomong. Ada kantor mall pelayanan publik, ada pusat kebudayaan, ada kampus, ada kantor polisi, sedang dibangun kantor kejaksaan. Dan besok itu saya nggak boleh sebut nama, ada beberapa teman dari Jakarta juga ingin bikin blok untuk tempat tinggal dan lain sebagainya. Itulah untungnya banyak kawan gitu ya Pak Umar ya. Sebenarnya bukan banyak kawan. Jadi ketika kita memposisikan diri kita sebagai gelas kosong, ada yang datang, ada yang ngisi, ada yang pengen nuangin ini. Iya. Nah, kemudian bicara Pilgub Lampung di 2024 ini kayaknya datanya nggak jauh beda dengan Pileg kemarin, dengan Pilpres kemarin gitu Pak Umar. Di Lampung ini ada sekitar 6.500.000 sekian mata pilih di Provinsi Lampung, tersebar di 25.000 sekian TPS. Mungkin 16 sekarang, 16.000 karena kan jumlah 600 kan per TPS sekarang maksimal. Kalau dulu kan Pilpres 300 ya. Nah, kemudian kalau melihat data dari penyelenggara KPU, kita melihat pemilih itu kan udah dikategorikan usia-usianya, baik itu pemilih pemula, yang Gen Z, yang milenial, generasi X, baby boomers, terus seperti itu. Kalau kita lihat itu ada sekitar 62% itu anak muda. Ya, Gen Z dan milenial. Iya, Gen Z dan milenial gitu. Tentu mereka kan bertanya dengan calon nanti bakal calon gubernur yang ikut kontestasi di 2024 ini. Anak-anak muda ini kan termasuk penentu di pilkada gubernur ini gitu. Ada 62% tadi. Mereka kan bertanya, punya program apa dengan kami anak-anak muda ini gitu. Sementara anak-anak muda sekarang itu kan banyak persoalan yang dihadapi mereka, seperti mungkin akses yang terbatas terhadap permodalan gitu. Kemudian juga lapangan pekerjaan yang terbatas gitu. Termasuk banyak anak-anak muda karena pengangguran terbuka kita berdasarkan data BPS itu cukup besar gitu ya kan. Tentu mereka inginkan ada fasilitas itu gitu. Mereka bisa punya pendapatan, bisa punya penghasilan, mereka bisa punya
pekerjaan gitu ya, mereka bisa punya akses permodalan. Nah apa nih yang ditawarin nih sama Pak Umar? Sekarang kita sepakat dulu bahwa pemilik masa depan itu sebenarnya mereka kan. Oke. Yang 2, 30, 40 tahun yang akan datang, mungkin mereka yang akan tampil baik sebagai pemimpin, pemakai dan lain sebagainya kan, pengikut dan lain sebagainya. Saya ini 2 tahun terakhir nganggur apa? Karena nganggur nggak bertugas sebagai, nggak ada tugas-tugas negara lah yang menjadi tanggung jawab. Saya nongkrongnya banyak nongkrong sama anak-anak umur 20-an atau orang-orang yang lahir di tahun 2000-an, 2005 gitu. Kadang-kadang saya mikir, ternyata apa yang sedang dipikirin oleh pemerintah hari ini kadang-kadang belum tentu menjawab apa yang menjadi harapannya mereka. Yeah. Soal caranya kadang-kadang misalnya gini, kayak ini yang dikeluhin sama teman mereka, pengen ada kreativitas, tapi kok izinnya sulit, praktek-praktek pajaknya kita 25%, sementara ada kota lain yang sudah mendorong sampai 8%. Di kita ini masih sulit, jadi berarti kita ini yang mau kita dengar ini siapa? Nah saya kira ke depan itu ya memang harus banyak ngobrol sama mereka tentang masa depan. Jadi ya kita pengen di semua kabupaten kota itu nanti kita sinkronkan dengan pemerintah kabupaten kota. Ya kalau bisa ada tempat-tempat kreatif hub, jadi tempat anak muda. Jadi kalau nanti mungkin di kota, kalau di tingkatan provinsi ada kawasan di dalam kota baru yang menjadi pusat kreativitasnya anak muda macam-macam. Dan mereka itu sebenarnya pemerintah itu sebagai ya menjadi temannya mereka untuk merumuskan apa yang itu. Saya kira itu yang mesti penting, dan saya itu banyak memantik kan, kayak kemarin dengan kumpul dengan teman-teman Kadin kebetulan saya jadi narasumber waktu rakerdanya Backstager. Ya saya bilang sekarang kita tantang, coba kita pikir Lampung sebesar ini ada nggak event yang besar yang kelasnya skala internasional? Entah dia lari kah, entah dia nyelam kah, entah dia lomba manjat gunung kah, naik gunung kah, ada nggak? Pertanyaannya. Sekarang kita ngelola aja yang kita sebut semua sebagai festival Krakatau. Menurut saya kualitasnya menurun. Bukan rampung ayam, bukannya mau menginternasional, malah kita ngemasnya begitu. Dan dari tahun ke tahun begitu saja. Nggak ada inovasi, nggak ada kreativitas. Sekarang saya bilang, kalau kita sebagai penyedia pelaku jasa untuk menjadi event organizer hanya sekedar berpikir bahwa konteksnya, oh kalau ada event pemerintah kita mau jadi panitianya, kalau ada event swasta kita mau jadi panitianya, Lampung akan maju. Tapi kalau kita sama-sama mikir, apa nih, orang sudah berlomba-lomba event, udah internasional, ngomong itu selalu disandingkan dengan hal yang nggak ada apa impact yang diharapkan ketika kita mampu seumpama membuat event-event yang skala internasional di Provinsi Lampung? Ya kalau orang datang itu, kalau menurut saya pasti ada rezekinya kan. Oke, pasti bawa duit. Ya nggak usah panjang lebar kita nyeritain, Bang Hotang. Kita ini yang pasti kan mati nih. Kebetulan kampung Bang Hotang di Sumatera Utara. Iya. Katanya orang tuanya di sana. Iya. Kalau kira-kira setelah kita berpulang itu, abang itu dibawa pulang ke kampung sana, itu kan ada rezeki, minimal tukang gali kubur, orang yang kumpul, ada yang ini, ya ada rezekinya kan. Apalagi orang hidup datang, mau makan, mau minum, mau tempat tidur, macam-macam kebutuhan. Kalau kita mau gitu, atau kita menjadi baduy sekalian, ya kan? Tapi kan di era terbuka ini mesti ada itu. Bukan bermaksud kita bersaing, tapi ya harus ada juga putaran itu yang ngena di kita. Kemudian masalah yang banyak muncul, kita lihat ini Pak Umar, di sosial media, orang itu banyak mengeluhkan terkait dengan pelayanan publik, seperti seumpama rumah sakit, gitu ya kan, kemudian biaya pendidikan. Nah hal seperti ini kira-kira bagaimana konsep Pak Umar untuk bagaimana memberikan pelayanan yang lebih baik dari persoalan-persoalan itu tadi? Iya kan, kita hari ini saya
itu yang saya bilang, saya sedang belanja dan saya sering ngobrol dengan banyak-banyak pemilik rumah sakit baik swasta gitu ya. Terus kemudian saya juga mengamati bagaimana sistem pendidikan kita. Kalau kita masih gini-gini aja ya sulit kita, nggak ada terobosan yang ini. Kita ngomong sekolah gratis, menurut saya yang buruk yang gratis. Kalau yang bagus kayaknya mahal-mahal. Iya. Karena pemerintah memberikan kuasa kepada swasta untuk menangani ini. Kan kita semua diberikan kuasa kepada swasta dengan sistem pemerintahan kita yang ini, baik bidang kesehatan, bidang pendidikan. Nah, saya rasa pemerintah harus berada di garis depan untuk ini. Ya kalau ngomong kesehatan gratis ya kita harus gratis. Caranya gimana? Nah ini yang kita rumuskan dan saya sudah, tapi mungkin di podcast ini belum keluar dulu ya. Ya saya udah ngobrol dengan beberapa teman-teman itu, mereka itu ada solusinya kalau kita mau ngomong kesehatan gratis tadi. Ya kan fasilitas ada semua. Tinggal Tapi justru ini Pak, kadang-kadang justru problemnya rumah sakit plat merah justru yang pelayanannya rendah. Kenapa seperti itu? Saya itu gini, pengalaman punya rumah sakit umum daerah di Tubabat. Dia kadang-kadang gini, kita itu mulai dari rekrutmen petugas kesehatan itu saya sering marah loh, bukan di umum. Kan ada orang yang juga pemimpin itu karena dia ngerasa pemimpin di depan orang ramai aja dia marah-marah. Tapi kalau saya, kadang-kadang dalam diskusi tertutup saya sering marah. Seorang dokter, seorang apa itu kalau dia tidak punya jiwa melayani, nggak usah ngomong itu, karena itu profesi untuk melayani. Bahwa kita melayani orang yang lebih susah dari kita itu bukan nggak terhormat, itu yang terhormat. Nah ini yang harus dilakukan. Banyak kita itu kan karena ngerasa apa cita-cita kamu dulu jadi dokter, seolah-olah profesi ini profesi yang sangat terhormat. Kalau kita itu, nah ini banyak ikut-ikutan. Iya. Nah ini yang sejak awal harus diiniin. Nah rekrutmen ya karena titip si anu, ujungnya menumpuk kebanyakan. Nah ini kalau sudah terjadi SDM-nya sudah cukup di situ, terus gimana cara membenahi? Nah ini yang harus ya diskusinya baru lagi itu gimana caranya kita tantangin ya kan. Iya. Masalahnya ini ya harus berani. Oh kamu nggak cocok ini, nggak cocok, daripada dia memperburuk kita nahan-nahannya yang ada hancur. Saya sepakat tadi sama Pak Umar itu. Pertama kita tadi ngobrol itu soal bagaimana menanamkan nilai. Karena kalau nilai ini semua terkait tadi filosofi tentang Lampung gitu ya kan. Semua orang bisa menginternalisasi ini, ya memang persoalan-persoalan itu akan bisa terjawab gitu. Ya kita kreatif nyari solusinya, yang kita cari itu solusi kan. Iya. Bukan nyalahin, bukan apa gitu. Iya. Terus Pak Umar ngikutin nggak soal masalah klub sepak bola di Lampung? Dulu kan Lampung ini sempat bola kan sempat ya ada Jakarta Utama. Ya. Nah sementara sekarang ini kayaknya pada redup semua ini gitu. Nah kira-kira gimana cara menghidupkan olahraga bola ini lagi Pak Umar? Saya jujur aja Bang Otan bukan termasuk yang mengikuti itu secara serius. Oke. Tetapi ya ngelihat dan sedikit gitu. Ada dapat informasi lah. Ya. Tapi saya rasa kan saya juga sering nantang. Event aja saya tantang kan. Coba yang kelasnya internasional apa nih? Event apa saja pikiran kita. Iya. Kan begitu juga bola. Ya, kita juga harus punya mimpi. Saya dulu tuh mau punya bikin stadion dengan kapasitas 30 sampai 40 ribu penonton. Tapi tempat duduknya saya buat dari batu. Bicara fasilitas kan. Tapi standar di Tulang Bawang Barat di itu. Tulang Bawang Barat. Oh. Tapi dia belum terwujud. Oke, tapi mimpi itu sudah ada. Bukan hanya mimpi, saya udah rencanakan. Konsepnya udah ada. Tinggal cari duitnya. Nah, begitu juga tentang persepak bola di Lampung. Menurut saya ya harus menjadi daya ungkit kita juga. Gitu. Karena kalau kita lihat kemarin kan Piala AFF begitu kita tanding mau semifinal, wah luar biasa
ternyata animo masyarakat itu terkait dengan bola ini gitu, karena bola itu ternyata banyak penggemarnya dan mampu mempersatukan. Sekat-sekat tidak ada di situ bicara tentang suku, agama, kan? Pentingannya nonton bola kan, senang lihat bola kan. Ya saya kira itu kita mesti mengajak semua stakeholder untuk berpikir tentang itu, bisa menjadi kebanggaan kan. Lagi ngelihat orang lain yang bagus saja mereka bangga kan, apalagi melihat tempatnya sendiri. Nah itu yang harus kita jawab juga. Dan Lampung mungkin kalau kita tepat, ya banyak juga orang yang mengurusin itu, asal mandatnya jelas kita berikan kan. Diberikan, diserahkan dengan ahlinya ya. Diserahkan dengan ahlinya, jangan dia pengurus partai politik megang ini. Karena kebetulan dia dekat sama itu, pegang itu, ya itu yang tarik ke polisi kan udah repot, ya. Entah kapan saya megang bed nggak pernah ada, saya udah jadi ketua, apa namanya, impor, ya kan. Kemudian Pak Umar ini mantap, apa namanya, gubernur atau masih bisa bergeser wakil gubernur? Saya kira gini Bang Tamiya, kita itu kan pengurus partai. Oke. Saya nggak berani mimpi itu, banyak mimpi. Niat gubernur. Nggak rubah-rubah ini. Nggak rubah-rubah, mantap ya. Mantap. Iya. Tinggal nanti kita lihat respon. Iya. Ya makanya melalui kupas podcast ini ya kita juga ingin, karena efektif juga ternyata. Saya itu banyak sekarang itu teman-teman yang menyatakan diri ingin bergabung dalam pergerakan ini, pergerakan itu karena mereka ada kesadaran bersama. Jangan salah, saya itu mungkin udah ribuan ya gambar-gambar yang dipasang itu swadaya, mulai dari orang yang nggak punya sampai yang bantu gitu teman. Karena mereka ngefans dengan Pak Umar gitu. Bukan itu, karena ternyata ada benarnya juga, kita mesti gini tuh. Kalau enggak kita enggak keluar dari masalah kalau gitu. Iya. Nah, kemudian bicara pencalonan gubernur ini, ya itu kan pasangan calon. Ada gubernur, ada juga wakilnya gitu. Kalau Pak Umar bicara mantap jadi calon gubernur gitu. Udah ada gambaran belum wakilnya siapa? Jodoh itu kalau kita bicara jodoh ya. Di tangan Tuhan. Nah kalau ini juga faktor-faktor itunya juga pasti akan itu, ada yang berjodoh karena dijodohkan, ada yang jodoh karena pacaran mulai dari SD, ya kan? Ada yang begitu dia sama-sama tamat kuliah ketemu pas lulusan wisuda bareng, kayak ini cocok langsung minggu depannya nikah, bisa juga gitu. Jadi semua kemungkinan masih ada gitu. Tapi udah ada mulai pembicaraan gitu ya? Atau punya kriteria khusus? Kriteria itu punya visi ke Lampung. Laki, perempuan, tidak ada masalah gender, tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Jadi laki, perempuan oke, profesinya apapun oke. Sama Bang Otang juga kalau kakak. Baik, terima kasih nih Pak Umar, diskusi kita ada terasa udah 1 jam lebih. Nah ini kesempatan terakhir Pak Umar closing statement. Nah apa yang mau disampaikan ya sama Pak Umar untuk meyakinkan masyarakat Lampung ini supaya makin mantap ini untuk mengantarkan Pak Umar memenangkan Pilgub Lampung 2024. Silakan Pak Umar. Oke, sahabat Kupas Podcast yang saya hormati. Saya hanya ingin menyatakan bahwa Lampung itu adalah spirit dan semua kita harus berpijak pada spirit itu. Dan mudah-mudahan spirit kelampungan itulah yang menjadi jalan pulang ke masa depan. Dan saya ingin bersama dengan kita semua untuk sama-sama pulang, menemani perjalanan pulang ke masa depan ini. Baik, demikian tadi sahabat Kupas Podcast bincang-bincang saya bersama dengan Pak Umar Ahmad. Kita sudah mendengarkan terkait masa lalu beliau, masa kecil beliau, bagaimana pemikirannya tentang Lampung. Mudah-mudahan diskusi kita, perbincangan kita sore hari ini
memberikan informasi atau menambah informasi bagi kita semua, sehingga kita semakin memantapkan pilihan kita pada Pilkada Gubernur serentak di 2024. Saya Donald Haris Yahotang pamit undur diri. Kita ketemu lagi dalam program ngobrol seputar pilkada bersama narasumber yang lain tentunya. Sekian dan terima kasih.